Halo guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday ya. Ini lu bisa lihat ya, ini jaketnya sama ya. Gue nggak tahu itu videonya naik duluan apa enggak. Pokoknya ada 2 video yang gue syuting dalam sehari. Tapi yang pasti hari ini gue akan membawakan sebuah laptop yang sangat menarik, yaitu ZenBook S13, yang dimana menjadi salah satu laptop terbaik yang pernah saya pegang. Karena ini punya harga paling masuk akal, performanya paling kenceng, bobot ringan tertipis ya di kelas 13 inci, 13 menuju 14 inci. Dan ini cakep banget desainnya. Dan ini menjadi laptop favorit gue di tahun inilah bisa dibilang. Penasaran seperti apa performanya? Langsung saja kita intro dulu. Nah, si ZenBook S13 ini bisa dibilang sebuah laptop yang bisa dibilang sih ini Asus sama AMD kayaknya ya, curiganya gua ini desainnya sambil gandengan tangan berdua nih. Karena memang ini laptop kayak di engineer sebegitu sedemikian rupa sampai ini bisa kenceng banget, padahal ukurannya cuma 14 inci bisa dibilang. Dan ini tuh kayak laptop productivity itu yang ngomong kalau ini nih kita bisa bikin laptop setipis ini, seringan ini dan sekencang ini tanpa harganya yang harus mahal banget. Dan untuk layar sendiri, kita mulai dari layarnya langsung ya. Dia tuh udah pakai OLED 13 inci, udah sampai 550 nits ya. Ini saya kasih lihat nih ada script saya. Ya, tapi ada satu kekurangan, ya bukan kekurangan gimana-gimana juga sih. Laptop ini tuh kan touchscreen ya. Karena touchscreen, laptop touchscreen itu nggak sama dengan laptop touchscreen yang menggunakan IPS, di mana dia itu si layar IPS sama layar touchscreen-nya itu bisa ditempel jadi satu dan saling tiban aja. Kalau OLED ini beda cara kerjanya. OLED ini dia kan ada subpixelnya nih ya. Si titik-titik 1, 2, 3 ya kan. Biasanya bentuknya tuh kotak ya sambil gini miring gitu. Cuman karena dia touchscreen, dia itu arrangementnya berubah. Jadi bentuk plus biasanya. Nah, karena bentuk plus ini, biasa kan ada touchscreen-nya di tengah tuh si sensornya. Nah, itu tuh bikin jadi kayak grain atau noise ketika lo layarnya ada di warna putih dan juga full brightness. Itu akan menjadi sebuah masalah buat kalian yang pekerjaannya adalah mungkin colorist, designer ya, yang menuntut kalian memiliki mata tajam ya. Itu kalian pasti langsung ngeh gitu. Tapi memang ini sama sekali nggak ada yang sadar. Even gue ngobrol sama orang Asusnya sendiri, mereka tuh nggak pernah ngeh kalau itu berdampak menjadi grain ataupun noise. Karena memang itu sangat-sangatlah kecil, itu di cuman spesifik layar yang full putih dan full brightness baru kelihatan. Tapi itu cuman kayak FYI aja ya, karena memang bukan sama sekali masalah di sini. Lanjut ya, tadi kita udah bahas OLED-nya sedikit. Keyboard sama sekali nggak perlu dibahas. Ini keyboard itu udah enak banget. ZenBook tuh semuanya keyboardnya udah enak banget. Touchpad-nya udah precise, gede, dan glass top. Nice banget menurut gua. Dan ingat ini harganya nggak mahal ya. Dan ya ini nggak mahal nih dalam perspektif gua nih ya. Jangan lu bawa perspektif murah lu ke sini ya. Karena murahnya nih gua lama-lama mulai sadar nih agak ekstrem nih. Murah itu kayak 1 juta, 2 juta gitu ya. Ini murahnya itu bukan price to performance sayang. Ini murahnya itu dari segi kualitas overall. Dan dari portnya sendiri kita lanjut, itu di sini memang bakal memantik banyak orang marah-marah karena Type-C semua. Type-C, audio combo jack, Type-C. Ini sih lumayan agak kontroversial ya penggunaan seluruh Type-C ini ya, karena memang setidaknya ada HDMI full size lah, atau ya gue nggak tahu sih, tapi memang agak all out di Type-C ini agak ngeri juga sebenarnya, karena buat orang-orang yang kayak gue yang udah fully move on ke Type-C ya, itu aja kadang masih menemukan kalau walaupun barang gue semuanya udah Type-C, kan barang-barang orang nggak semuanya Type-C ya, dan itu juga jadi masalah sendiri tau. Dan baiknya, tentu ada baiknya, Asus ngasih kalian dongle USB Type-C ke Type-A. Tapi, kalau ketemu HDMI, itu yang repot. Itu gue juga masih bingung tuh, kalau ketemu HDMI bagaimana. Karena gue udah pakai Type-C memang, semuanya udah pakai Type-C. Jadi di gue nggak ada masalah. Nah, ngomongin itu semua, kita bahas warna putihnya ini. Ini bisa dibilang hero color-nya si ZenBook S13. Putihnya ini namanya Refine White. Dia sebenarnya ada pilihan warna gelap lainnya juga. Tapi memang ini warna putih yang menurut gue paling menarik karena ini gampang kotor dan juga gampang dibersihkan. Lu cuma modal tisu basah doang di seluput gitu, bersih. Kalau nodanya bener-bener sampai dalam banget, lu bisa pakai penghapus. Pokoknya ini warna putih satu-satunya barang warna putih yang gue bisa pakai dan sangat mudah untuk dibersihkan bagi gue. Sangat effortless lah.
Dan kalau ngomongin bodinya lagi, ini tuh tipisnya tuh, gue lupa, ini kayaknya 14,99, hampir 15 mm deh. Tapi bobotnya itu ada di 1,1 kilo juga. Dan ini portable banget. Tapi gue nggak tahu ini sebenarnya aluminium atau apa yang dipakai ya. Karena pas gue dibuka, pas bodinya dibuka tuh ada suara yang sangat mengganggu. Yaitu ada suara decitan yang nggak enak. Nih lu kayaknya bisa denger deh. Dari si engselnya nih, lu denger ya. Kedengeran nggak nih? Ini tuh tiap kali gue buka ada suara itu. Gue nggak tahu itu suara apa. Sampai sekarang gue masih nyari itu suara apa. Gue curiga suara engselnya. Karena engselnya ini memang agak padat. Karena kalau lu buka satu jari itu agak enak gitu. Nah ini gue curiga ini engsel baru. Yang dimana kayaknya emang itu decitan karena emang ini desain baru engselnya. Karena ini sama sekali nggak ada effort berlebih yang harus lu pakai buat buka. Ini enak banget coy. Nih ya. Laptopnya nggak ngangkat banyak, bahkan bisa dibilang bisa nggak ngangkat sama sekali. Karena ini tuh jadi challenge di laptop kecil itu karena memang bobot bawahnya itu nggak seberat laptop gede kan. Dan tiap lo angkat biasanya engselnya antara kekencengan atau terlalu enteng dan jadinya malah ngangkat laptopnya. Ini engsel terbaik yang pernah gue pegang sih, karena pas lo buka gini effortless banget. Ya, ini tuh berasa mahal banget. Kecuali suara si decitan itu, gue nggak tahu kenapa. Mungkin ini unit gue aja. Mungkin semoga ini bukan unit kalian ya, karena gue sempat pegang engineering sampelnya kemarin, dikirimin sama AMD langsung, itu tuh nggak ada suara decitan ini nih, nggak ada suara ngikuk. Nah ini tuh ada nih, tapi no issue buat gue, karena balik lagi ya, barang semakin lu pakai, semakin ini segala macam akan istilahnya akan semakin terbiasa dia dengan si suara decitan itu. Dan kalau untuk bodinya sendiri sih gue curiganya dia pakai aluminium tetap. Karena memang dari segi suaranya ini jauh lebih kencang. Suaranya ini speakernya kayaknya speaker baru juga, speaker yang ada di ZenBook Space Edition, karena punya tipikal suaranya itu berbeda banget dengan ZenBook 14X gue yang sebelumnya. Karena kan gue pakai ZenBook 14X yang biasa ya, yang OLED kemarin, dan gue pindah ke sini. Dan gue ngerasa memang dia pakai speaker baru, jadi lebih kenceng walaupun sama-sama sound by Harman Kardon. Untuk drone-nya sendiri, laptop ini udah pakai Ryzen 7 6800U tentunya ya, itu salah satu mobile processor terbaru dari AMD yang udah irit daya banget. Dan itu 8 core 16 thread, itu udah dapet big core juga, nggak ada yang di-cut-cut jadi small core atau big core atau dipisah-pisah lah gitu ya. Itu pokoknya semuanya cocok untuk kalian yang mentingin apa ya, brute force atau raw power dalam mengerjakan pekerjaan gitu. Dan juga tentunya dia udah pakai RDNA 2 ya, dimana kalau untuk gua tes sendiri di Valorant ya, ini secara konsisten mendapatkan 90-100 ya. Dari penglihatan ada kan counter FPS di atas ya, itu 90, 100, 90, 100 di resolusi 1080. Bukan 1080 exactly 1080 sih, lebih ke 1200 karena kan ini 1920 kali 1200p. Dan untuk Genshin sendiri 60 fps di low setting ya, menurut gue memang ini udah mungkin bisa dibilang maksimalnya lah ya dari sebuah RDNA 2. Kecuali game AAA gue nggak ngetes sama sekali karena memang agak nggak masuk akal juga untuk lo main di sini. Karena kalau dia ngomong jalan atau enggak, pasti jalan, cuman lo pasti kayak nurunin banyak banget hal, kayak settingan grafisnya pasti di paling bawah gitu, rata kiri. Dari resolusi lu pasti akan ada di 720 gitu. Karena memang balik lagi ini integrated GPU bukan dedicated. Dan karena dia udah pakai Ryzen 7 6800U juga, di sini baterainya tuh irit banget karena gue jarang sekali keluar bawa charger. Chargernya sendiri padahal udah kecil. Charger itu dia udah pakai gun charger ya. Ini harusnya lu bisa lihat di B-roll karena gue lupa bawa ke atas chargernya. Ini tuh kecil banget ya. Ini cuman kayak dimensinya mungkin bisa dibilang 4x4 cm atau 3,5 x 3,5 cm. Itu tuh kecil banget dan udah pakai Type-C di kedua ujungnya. Dan menurut gua dengan seirit ini dan baterainya yang kecil itu dan juga mensupport fast charging itu menurut gua sangat-sangat menarik ya, karena jadi lu bawa-bawa kemana tuh jauh lebih pede gitu. Lu jarang nyari-nyari colokan gitu, karena kan apalagi gua yang kalau ke cafe gua pasti nyari smoking area, dan lu tahu sendiri smoking area jarang sekali yang ada punya colokan ya. Jadi menurut gua itu menjadi sebuah fitur yang sangat baik gitu. Lu nggak harus bawa nggak bawa casan dan lu tetap bisa pede kerja, apalagi karena Ryzen 7 6800U itu fokusnya ada di plug-in plug-out performance juga. Ini tuh lu bisa ngerjain heavy task atau pekerjaan berat tanpa nyolok baterai sama sekali. Bukan nyolok baterai, tanpa nyolok charger sama sekali. Dan kalau memang lagi nggak ngerjain pekerjaan berat, biasanya gue nyalain battery saver. Karena memang se-efficient itu, pas gue nyalain battery saver juga nggak ngaruh banyak ke
performa gue pas ngerjain kayak ngetik-ngetik, nonton YouTube, denger lagu tuh nggak ngaruh terlalu banyak juga. Jadi sebenarnya sangat-sangat no worry sih buat gue. Dan apalagi di sini juga udah dapat RAM 16 GB yang speednya 6400 MHz. Ya betul, ini soldered 6400, tapi memang ini salah satu 16 GB terkencang. Makanya bisa gue bilang ini kalau buat main game memang tadi kenceng banget untuk main Valorant dan juga Genshin. Untuk fungsionalitas sebenarnya ini laptop agak unimaginable. Ya, ini kata yang tepat mungkin ya untuk menggambarin fungsionalitas dari si laptop ini. Karena gue udah coba ngedit 4K, ini juga bisa. Dan kalau lu mau ngedit 4K tapi long sequence atau yang bisa berjam-jam kayak podcast, itu lu tinggal ingest aja. Lu nyalain proxy-nya ke medium resolution, dan itu udah lancar banget. Dan lu perlu inget nih laptop tipis banget, dan layarnya juga bagus. Touchpad-nya juga udah gede, keyboardnya enak. Ini tuh beneran portable laptop, bukan portable apa, gimana sih? Portable workstation kali ya. Karena rata-rata pekerjaan gue bisa gue lakukan di sini. Photoshop, bahkan streaming. Gue bisa setup streaming di sini. Dan lancar, gokil. Dan ini bukan streaming ecek-ecek, ini tuh streamingnya Tempur ya. Streamingnya Tempur tuh punyanya Lazy Esport, itu Lazy Tempur ya. Itu tuh streamingnya sangat banyak sekali lower third, banyak source, banyak audio source juga, banyak kamera source, banyak ada display source, banyak banget animasinya, dan ini kuat. Makanya gokil nih laptop. Cuman perlu colok satu dongle doang gue di sini untuk misahin USB-nya untuk nyolokin ke source lainnya. Dan ini laptop kuat untuk jalanin si Tempur itu. Gokil sih menurut gue sih. Dan kalau ngomongin benchmark, lu bisa lihat sendiri ya, ini dari slideshow-nya sendiri, ini kenceng banget dan menempati posisi pertama ya. Gue ngitungnya pertama karena gue nggak menghitung MacBook sama sekali. Kita kesampingkan MacBook itu beda ekosistem dan cara kerjanya sangat beda. Itu nggak bisa lu bandingkan Apple to Apple. Ini hanya untuk gambaran saja ya. Dan untuk ngomongin kencang, ini tuh kencang banget ya untuk laptop yang cuma 14 inci ya, menurut gua agak nggak masuk akal memang. Untuk si benchmark baterainya sendiri yang tadi gue bilang hemat banget, itu tuh gue bisa dapat sampai 10 jam di laptop ini kalau gue buat pekerjaan yang lebih mix gitu ya, ada beratnya, ada entengnya dalam seharian, dan itu gonta-ganti itu bisa sampai 10 jam. Dan dengan catatan brightness gue tuh selalu ada di 40-50%, jarang banget nyentuh 100%, karena itu memang salah satu elemen yang paling boros dalam sebuah device, even handphone lu. Dan volume gue ada di 30%, dan ini terkoneksi dengan Wi-Fi yang sinyalnya bagus. Karena kalau sinyalnya lebih rendah, modul Wi-Fi kerja lebih keras, menggunakan lebih banyak daya, dan sebaliknya lah gitu. Tapi dari gua sendiri, si desain yang sleek ini tuh sleek banget desainnya. Dan salah satu best design menurut gua, apalagi dengan logo barunya. Ini sebenarnya bukan logo baru. Ini tuh logo Zen yang udah lama. Dari zaman pertama kali gua ke Computex, ini tuh udah diperkenalkan, ini logo Zen ini nih. Dan gua nggak tahu kenapa baru masuk ke laptop sekarang, padahal ini logo bagus banget. Ini logo minimalis banget, bahkan logonya ini sering ditanya sama orang-orang yang ngeliat laptop gua, ini laptop merek apaan. Karena desainnya pertama ini sleek banget dan sangat-sangat bersihnya gitu ya. Tapi memang si engselnya emang agak bunyi-bunyi, ini gue agak bingung ini kenapa nih. Mungkin ini unit gue doang. So segitu aja dari gue. Ini menjadi salah satu laptop yang paling gue rekomendasikan karena harganya cuman 18 juta Jack. Buat laptop yang sekencang ini Jack, 18 juta itu murah ya. Ini bisa dipotong terus lu jahit ke depan ya, biar kayak bed gitu. Habis itu lu balik lagi ke sini ya. Dengan harga segitu, performa kayak gini, ini tuh gila loh, ini murah banget loh ya. Makanya ini nggak heran jadi laptop favorit gue tahun ini. Dan segitu aja dari gue. Bye bye guys.